Sistem operasional bank syariah. Sistem operasional lembaga keuangan syariah sebenarnya membicarakan tentang bagaimana kinerja dan optimalisasi masing-masing bagian dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Berkaitan dengan itu, maka adanya job description dan job specification. Kedua hal ini sangat penting dalam sistem operasional di bank syariah. A. Dewan Pengawasan Syariah. Dewan Pengawas Syariah terdapat orang atau lebih mulai dari profesi yang ahli dalam hukum Islam yang dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawasan Syariah, berfungsi memberikan fatwa agama terutama dalam produk-produk bank syariah, kemudian bersama Dewan atau Komisaris mengatasi pelaksanaannya. Dan yang selanjutnya tugas dan tanggung jawab beban atau komisariat mempertimbangkan, menyempurnakan, dan mewakili para pemegang saham dalam memutuskan perumusan kebijaksanaan umum yang Prinsip-prinsip dasar syariah. Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Implementasi prinsip syariah inilah yang menjadi pembeda utama dengan bank konvensional. Pada intinya, prinsip syariah tersebut mengacu kepada syariah Islam yang berpedoman utama pada Al-Quran dan Hadis. Islam sebagai agama merupakan konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal, baik dalam hubungan dengan Sang Pencipta maupun dalam hubungan sesama manusia. Ada 3 pilar pokok dalam ajaran Islam, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Akidah, komponen ajaran Islam yang mengatur tentang keyakinan atas keberadaan dan kekuasaan Allah sehingga harus menjadi keimanan seorang muslim manakala melakukan berbagai aktivitas di muka bumi. Syariah, yaitu komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim baik dalam bidang ibadah maupun dalam bidang muamalah yang merupakan aktualisasi dari akidah yang menjadi keyakinannya. Akhlak, yaitu landasan perilaku dan kepribadian yang akan mencirikan dirinya sebagai seorang muslim yang taat berdasarkan syariah, dan akidah yang menjadikan pedoman hidupnya sehingga disebut memiliki akhlakul karimah. Cukup banyak tuntunan Islam yang mengatur tentang kehidupan ekonomi umat yang antara lain secara garis besar adalah sebagai berikut. Tidak memperkenankan berbagai bentuk kegiatan yang mengandung unsur spekulasi dan perjudian, termasuk di dalamnya aktivitas ekonomi yang diyakini akan mendatangkan kerugian bagi masyarakat. Adanya kewajiban untuk melakukan pencatatan atas setiap transaksi khususnya yang tidak bersifat tunai dan adanya saksi yang bisa dipercaya. Zakat sebagai instrumen untuk pemenuhan kewajiban penyisihan harta yang merupakan hak orang lain yang memenuhi syarat untuk menerima. Demikian juga anjuran yang kuat untuk mengeluarkan infak dan sodako sebagai manifestasi dari pentingnya pemerataan kekayaan dan memerangi kemiskinan. Sesungguhnya telah menjadi kesepakatan ulama, ahli fikih, dan Islamic banker di kalangan dunia Islam yang menyatakan bahwa bunga bank adalah riba dan riba diharamkan. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Muhammad Dafa Al-Haq, yaitu beberapa kegiatan operasional bank syariah. Nah, jadi yang pertama itu ada penghimpunan dana. Jadi bank syariah itu menghimpun dana dari masyarakat berupa tabungan atau giro berdasarkan akad wadiah atau akad lainnya, dan investasi berupa giro, tabungan, dan deposito atau bentuk lainnya berdasarkan akad murabahah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan syariat. Nah, jadi kegiatan yang kedua itu ada penyaluran dana. Jadi dana yang dikumpulkan dari berbagai pihak disalurkan oleh bank syariah kepada mitra investasi, pengelola investasi, pembelian barang, penyewaan barang, dan penerimaan barang. Nah, jadi kegiatan yang ketiga itu ada jasa pelayanan. Jadi jasa pelayanan perbankan syariah yang diberikan oleh bank syariah seperti tempat penyimpanan barang dan surat berharga dengan prinsip wadiah yat amanah, dan jasa pelayanan lainnya berdasarkan akad wakalah, hawalah, kafalah, dan rahon. Nah, jadi yang keempat itu ada kegiatan berkaitan dengan surat berharga. Nah, jadi bank syariah itu dapat membeli, menjual, atau menjamin resiko sendiri surat berharga kepada pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata. Nah, jadi yang kelima itu ada kegiatan lalu lintas, keuangan, dan pembayaran. Nah, jadi bank syariah secara operasional memberikan jasa keuangan seperti transfer, ATM, inkaso, letter of credit, kartu debit atau charge card, bank garansi, dan valuta asing, yang dimana hasil transaksi tersebut sepenuhnya menjadi milik bank syariah. Jadi yang keenam itu ada berkaitan dengan pasar modal. Jadi bank syariah itu dapat bertindak sebagai amanat atau wakalah. Jadi yang ketujuh itu ada investasi. Nah, penyertaan modal dapat dilakukan oleh bank syariah di bank
atau perusahaan lain bidang keuangan berdasarkan prinsip syariah untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan dengan syarat harus menarik kembali pernyataannya dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Jadi kegiatan yang terakhir itu ada dana pensiun. Nah, jadi bank syariah dapat menjadi pendiri dan pengurus dana pensiun atau DPLK berdasarkan prinsip syariah. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.